Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway satu jersey atau jaket untuk satu orang pemenang. Forza Milan. Prediksi dan update jelang duel AC Milan versus Juventus. Duel AC Milan versus Juventus pada Kamis 7 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat besok kemungkinan bakal terasa kurang menggigit karena banyaknya pemain kunci yang harus absen. Sejatinya, duel ini sangat dinanti-nantikan. Pasalnya, Milan saat ini masih kokoh bertengger di puncak klasemen Serie A, unggul 10 poin dari Juventus yang menduduki peringkat 5. Juventus pun berambisi menghentikan catatan tak terkalahkan Milan, sekaligus mencoba menggagalkan ambisi Rossoneri untuk memutus dominasi bianconeri di Serie A. Bertindak sebagai tuan rumah, Milan masih 50-50, diperkuat oleh bomber andalan mereka. Pasalnya, Zlatan Ibrahimovic yang masih belum fit 100%. Hal yang sama diyakini juga berlaku pada Ismail Bennacer, Matteo Gabbia dan Alexis Saelemaekers, meski mereka sudah berlatih secara terpisah. Selain itu, Milan juga tak akan diperkuat oleh gelandang muda Sandro Tonali. Dia harus menjalani hukuman usai mendapat kartu merah dalam laga kontra Benevento. Di sisi lain, Juventus dipastikan tak akan bisa memainkan bek kiri Alexandro setelah pemain asal Brasil itu dikonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, Alvaro Morata mengalami masalah pada ototnya pada sesi latihan. Andrea Pirlo sudah mengindikasikan bahwa Morata tak akan fit untuk laga di markas Milan. Meski demikian, Juventus juga mendapat kabar bagus dengan kembalinya Juan Cuadrado dan Adrien Rabiot usai menjalani sanksi larangan bermain. AC Milan terus menang dalam 3 laga terakhirnya setelah sebelumnya sempat 2 kali beruntun seri. Pada pekan lalu, mereka mengalahkan Benevento 2-0. Juventus masih terus gagal menjaga konsistensinya di bawah arahan Andrea Pirlo. Mereka gagal menang 2 kali dalam 5 partai terakhirnya. Pekan lalu, Cristiano Ronaldo CS baru menang 4-1 atas Udinese. Dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua tim, Juventus menang 2 kali, sedangkan Milan menang sekali. Duel terakhir mereka pada 8 Juli 2020 dimenangi Milan dengan skor 4-2. Dari segi prediksi hasil, performa AC Milan lebih konsisten ketimbang Juventus di awal musim ini. Tapi di bawah arahan Pirlo, Juve juga beberapa kali menunjukkan daya ledak yang bagus. Karena itu, kedua tim memiliki peluang untuk menang yang sama besar. Hasil seri pun sangat berpeluang terjadi dalam laga besar ini. Pamer sundulan maut, Zlatan Ibrahimovic comeback di AC Milan versus Juventus. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic memamerkan sesi latihannya lewat video yang ia unggah di Instagram. Mungkinkah sang pemain comeback di laga kontra Juventus? Ia diketahui masih menjalani sesi latihan sendiri lantaran baru sembuh dari cedera yang didapatkannya sejak November 2020. Menariknya, Ibrahimovic melalui video singkat yang dibagikannya di Twitter dan Instagram memamerkan momen saat latihan. Dalam video itu, Ibra tampak membuat gol cantik. Ia menyambar umpan yang diberikan kepadanya dan langsung menyundul bola tersebut hingga menjebol gawang. TikTok, TikTok, tulis Zlatan pada keterangan unggahannya yang disinyalir sebagai kode bahwa tak lama lagi ia segera comeback. Juventus saat ini sudah tertinggal 10 poin dari AC Milan yang berada di puncak klasemen sementara. Tapi, Juventus masih menyimpan 1 pertandingan sisa lebih banyak dari AC Milan. Itu artinya, andai menang di tabungan laga itu dan saat bentrok dengan AC Milan, maka perbedaan poinnya akan menjadi 4 saja. Skuad Stefano Pioli jelas harus mewaspadai setiap pergerakan si Nyonya tua. Akan lebih aman bila Zlatan Ibrahimovic bisa tampil dalam pertandingan tersebut. Gelandang 3-in-1 yang siap kunci gelar juara untuk AC Milan.
Raksasa Liga Italia AC Milan mesti secepatnya buang keraguan untuk merekrut kembali Matteo Pessina. Sang gelandang serba bisa yang siap bantu Rossoneri meraih Scudetto. Nama Matteo Pessina menjadi buah bibir di Serie A Italia sepanjang 2020 ini. Pemain Italia berusia 23 tahun itu tampil apik menjalani masa pinjaman bersama Hellas Verona dari Atalanta pada musim lalu. Total, Pessina mencatatkan 35 penampilan dengan kontribusi 7 gol. Sebuah catatan gemilang bagi Pessina yang bermain sebagai gelandang tengah. Penampilan gemilang Pessina langsung menarik perhatian raksasa Serie A Italia AC Milan. Rossoneri sudah dari musim panas lalu berniat memulangkannya ke San Siro. Matteo Pessina sejatinya adalah mantan pemain U23 Milan pada kurun 2015 hingga 2017. Meski begitu, saat kini Matteo Pessina masih berseragam Atalanta. Pessina jadi andalan Ladea mengarungi musim 2020-2021 di posisi gelandang. Total, Pessina telah mencatatkan 13 penampilan dengan kontribusi 1 gol di seluruh kompetisi. AC Milan memang tak main-main dalam mengutarakan keinginan untuk merekrut Pessina, sebab Matteo Pessina adalah pemain penting yang dibutuhkan Rossoneri. Setidaknya ada 3 alasan mengapa dirinya begitu penting untuk Milan. Pertama adalah kemampuan istimewa Pessina dalam melakoni 3 posisi di lini tengah. Matteo Pessina adalah pemain versatile yang bisa mengisi banyak pos dalam pola 4-2-3-1 andalan Pioli. Pessina bisa main sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan dan gelandang serang dengan sama baiknya. Pessina memang layak dijuluki gelandang 3-in-1 yang bisa memainkan banyak peran dalam satu paket pemain. Berdasarkan statistik musim lalu, Pessina tampil 23 kali dengan 5 gol sebagai gelandang serang, 7 kali dengan 1 gol sebagai gelandang bertahan, dan 5 kali dengan 1 gol sebagai gelandang tengah. Kelebihan ini seakan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi Milan dalam persaingan juara musim ini. Seperti diketahui, Milan di bawah Stefano Pioli menganut strategi double pivot yang menempatkan 2 gelandang bertahan di depan bek. Bonusnya, Pioli juga bisa memainkan Matteo Pessina sesekali sebagai pengganti Hakan Calhanoglu di pos gelandang serang. Alasan kedua, mengapa Pessina harus direkrut Milan adalah harganya yang masih sangat murah. Bagi pemain muda berbakat sepertinya, Pessina hanya dibanderol 15 juta euro. Sayang jika Milan harus melewatkannya di bursa transfer Liga Italia Januari ini. Alasan ketiga atau terakhir, mengapa AC Milan mesti memulangkan Pessina musim dingin ini adalah fakta bahwa usianya masih sangat muda, yakni 23 tahun. Sesuai filosofi baru Milan yang mengedepankan pemain muda, Matteo Pessina tentu jadi pilihan yang sangat ideal. Selangkah lagi, AC Milan sukses tikung RB Leipzig untuk bek Prancis. AC Milan dikabarkan selangkah lagi bakal sukses menikung RB Leipzig dalam persaingan yang mendapatkan jasa bek Prancis. Menurut Sempre Milan, pemain yang dimaksud adalah bek muda Strasbourg Mohamed Simakan. AC Milan disebut-sebut sedang berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Strasbourg. Hal itu bisa terjadi setelah klub Ligue 1 Prancis itu sepakat untuk melepas Mohamed Simakan ke AC Milan dengan bandrol mencapai 15 juta euro ditambah bonus. Kini, AC Milan pun hanya sedang negosiasi dengan Simakan secara personal. Jika AC Milan mencapai kesepakatan pribadi dengan Simakan, maka mereka pun sukses memenangi persaingannya dengan RB Leipzig. Klub asal Jerman itu juga sebenarnya tertarik dengan Simakan. Meski tinggal selangkah lagi, para supporter AC Milan di Italia tampaknya masih belum bisa tenang. Pasalnya, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya dengan Dani Olmo. Akhir ceritanya, Dani Olmo malah bergabung dengan RB Leipzig bukan AC Milan. Para tifosi AC Milan tentu tak ingin kasus Dani Olmo terulang lagi pada Mohamed Simakan yang merupakan bek muda berusia 20 tahun asal Prancis. Apalagi, Simakan ini adalah target utama AC Milan di bursa transfer kali ini setelah lini pertahanan tim mengalami krisis. Jadi, mau tidak mau,
Simakan harus benar-benar diamankan oleh AC Milan kali ini. Andai Simakan datang pada Januari ini, maka itu akan memperkuat AC Milan di lini pertahanan. Jika sudah begitu, rasanya bukan mimpi jika AC Milan ingin juara Serie A Italia musim ini.